Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rahma Nayuli Hidayah dengan NIM 2208086121 dari kelas PB3D. Di sini saya akan menyajikan hasil karya mengenai media pembelajaran 3 dimensi pada materi struktur dan fungsi jaringan tumbuhan, khususnya yaitu jaringan tumbuhan pada daun. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, secara morfologis dan anatomis, daun merupakan organ tumbuhan yang paling bervariasi. Daun dapat dibedakan menjadi beberapa bagian, yaitu pangkal daun, tangkai daun, dan helaian daun. Bentuk, struktur, dan ukuran pada tumbuhan pun berbeda-beda. Hal ini digunakan untuk mengklasifikasikan tumbuhan. Daun sendiri tersusun atas 3 tipe jaringan, yaitu epidermis, mesofil, dan jaringan pembuluh. Baik, bisa dilihat di sebelah kanan saya terdapat media pembelajaran 3 dimensi yang telah saya buat. Jaringan yang pertama yaitu kutikula. Jaringan ini berupa lapisan lilin dan terdapat di permukaan atas dan bawah stomata. Jaringan ini berfungsi untuk mengurangi terjadinya proses penguapan. Jaringan yang kedua yaitu jaringan epidermis atas. Jaringan ini selnya tersusun rapat di atas permukaan daun dan umumnya terdiri dari satu lapis sel saja, serta berfungsi untuk melindungi jaringan daun di bawahnya. Berikutnya yaitu stomata. Stomata ini diapit oleh 2 sel penjaga di kanan dan di kiri. Nah, stomata sendiri ini berfungsi untuk membantu proses fotosintesis. Berikutnya yaitu mesofil palisade. Jaringan ini mengandung banyak klorofil, tersusun atas sel rapat dan lonjong, dan berfungsi sebagai tempat terjadinya proses fotosintesis. Berikutnya yaitu mesofil spons. Susunan antar selnya memiliki rongga dan berfungsi sebagai tempat terjadinya proses fotosintesis. Berikutnya yaitu epidermis bawah. Jaringan ini selnya tersusun rapat di bawah permukaan daun, umumnya mengandung banyak stomata dan berfungsi untuk melindungi jaringan daun di atasnya. Berikutnya yaitu serat sklerenkim. Jaringan ini terdiri atas serat dan sklerait yang menebal di bagian dinding selnya dan berfungsi untuk menyokong dan melindungi daun. Berikutnya yaitu sel penjaga. Jaringan ini mengandung banyak klorofil dan berfungsi untuk mengatur pembukaan dan penutupan stomata. Berikutnya yaitu pembuluh. Jaringan ini terletak di antara jaringan pengangkut dan selubung bundel. Berfungsi untuk melindungi jaringan xilem dan floem pada daun. Berikutnya yaitu xilem yang berwarna kuning. Selnya berukuran lebih besar dibandingkan jaringan floem dan berfungsi mengangkut air dan mineral dari akar menuju daun. Berikutnya yaitu floem yang berwarna pink. Selnya berukuran kecil dan berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Berikutnya yaitu selubung bundel atau seludang pengangkut yang berwarna biru. Berfungsi untuk melindungi jaringan pembuluh pada daun. Sekian penyampaian hasil karya media 3 dimensi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan dalam bertutur kata. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.